Jokowi bikin Malaysia tercengang, 30 juta versus 270,20 juta jiwa. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwa.com. Negara Malaysia melalui politisi bernama Lim Kit Siang tersebut mempertanyakan kunci keberhasilan Indonesia yang membuat kasus corona kembali menurun. Sementara di Malaysia, jumlah kasus corona di rumah sakit penanganan COVID-19 terbilang masih tinggi. Seperti diketahui, Malaysia berpenduduk 30 juta jiwa, sedang Indonesia 270,20 juta jiwa. Tentu cukup membuat geleng-geleng kepala Malaysia. Semestinya potensi kasus aktif corona di Indonesia jauh lebih tinggi, tapi faktanya tidaklah demikian. Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Nur Hisham Abdullah mengungkapkan tingkat hunian ICU pada 4 September 2021 lalu secara keseluruhan mencapai 86%. Dua negara bagian yang kapasitasnya hampir penuh yaitu Selangor dan Johor. Sebagai perbandingan, jika dilihat dari perbandingan kasus aktif corona, jumlah kasus aktif di Malaysia lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dan berikut perbandingan kasus aktif corona di Malaysia dan Indonesia dalam sepekan terakhir. Kasus aktif Malaysia 5 September 2021 255.789 kasus, 4 September 256.302 kasus, 3 September 259.189 kasus, 2 September 262.540 kasus, 1 September 265.274 kasus, 31 Agustus 2021 267.863 kasus, dan 30 Agustus 2021 265.713 kasus. Sedangkan kasus aktif di Indonesia mulai dari 5 September 2021 sebanyak 155.519 kasus, 4 September 160.699 kasus, 3 September 168.317 kasus, 2 September 176.638 kasus, 1 September 189.571 kasus, 31 Agustus 2021 196.281 kasus, dan 30 Agustus 2021 260 kasus. Kebijakan yang diperlakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan jurus PSBB kemudian menjadi PPKM menjadi salah satu faktor terbesar menjadikan penyebaran virus ini relatif cukup dapat dijinakan. Tapi anehnya keberhasilan pemerintah ini dipandang oleh sebagian masyarakat gagal. Buat saya, mereka hanya melihat dari kacamata yang sempit dan tidak mau melihatnya secara komprehensif. Sedang negara lain saja berdecak kagum atas prestasi pemerintahan Jokowi, itu sebuah fakta. Tapi apa kata sebagian masyarakat kita dan elit politisi oposisi? Ya Sami Mawon masih nyinyir bak kumpulan orang-orang pandir. Kebijakan pemerintahan Jokowi tentu tidak bisa dipandang sukses besar, tapi minimal cukup berhasil sejauh ini. Kita semua pasti ingat bagaimana sebagian rakyat menghujat sedemikian rupa saat PPKM diberlakukan hingga berlanjut sekian lamanya. Padahal semua itu demi kebaikan bersama. Pemerintah tentu sudah mengkajinya secara mendalam. Sejak awal Jokowi tak mau terapkan lockdown secara total. Jika mata dan otak kita melihat data dan fakta di atas perbandingan antara Malaysia dan Indonesia, seharusnya mengakui para pemimpin kita memiliki kecakapan di atas rata-rata. Bayangkan, jumlah penduduk yang 30 juta jiwa dibandingkan dengan yang 270,20 juta jiwa. Seharusnya secara akal sehat negara kita, Indonesia, jauh lebih rentan dan tinggi penularannya dan sulit dikendalikan. Tapi faktanya tidaklah demikian jika dibanding Malaysia. Program ambisius Jokowi agar rakyat Indonesia segera vaksin dengan jumlah 2 juta jiwa sehari menjadi salah satu kekuatan instingnya yang tajam. Saat negara lain masih dipusingkan dengan corona yang relatif tinggi, setidaknya Indonesia sudah sedikit bernafas lega karena ada tren turun. Tipikal penduduk kita ini sebagian besar memang susah untuk sekedar bersyukur atas kondisi. Entah yang selalu menjadi tolak ukur adalah diri sendiri yang memang pengeluh lalu bertemu atau berkumpul dengan pribadi yang juga sama-sama pengeluh, akhirnya kumpulan pengeluh membuat sebuah kesimpulan bahwa pemerintah telah gagal. Lantas secara serempak membuat status-status negatif di akun sosial media mereka. Sulitnya mengajak mereka melihat segala sesuatu secara komprehensif, tapi mereka lebih suka melihat yang nyelempit. Sehingga sudut pandangnya menjadi dikit lalu minta perhatian dengan cara menjerit-jerit. Rasa benci sudah begitu mendarah daging, tapi yang bikin tertawa, mereka pula yang paling terdepan suka nanyain bantuan sosial kapan turun. Suka tebar kebencian tapi bansos number one. Nah, jika para politisi Malaysia saja dibuat tercengang oleh Jokowi dan jajarannya, bagaimana dengan mereka yang suka tebar kebencian? Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Seperti biasa, kebijakan dan kerja keras Presiden Jokowi klaimnya sukses Anies. Ditulis oleh Mr. Naibaho dari siwa.com. Bravo,
Bravo buat Presiden Jokowi dan juga Anies yang selalu paling depan dalam hal klaim kesuksesan. Iya, pemimpin DKI Jakarta ini selalu punya jurus untuk menutupi kekurangannya yang memang tidak bisa kerja. Dia akan selalu terdepan dalam merangkai kata-kata tanpa harus keluar keringat. Bahkan untuk sekedar membuat kebijakan selama menangani pandemi ini pun dia tidak punya kemampuan. Namun dalam mengklaim kesuksesan, dia akan maju paling depan dengan segudang tata kata dan polesan cerita menarik. Seperti dikutip dari mediaindonesia.com, Gubernur DKI Jakarta ini mengklaim kasus COVID-19 di Jakarta saat ini sudah terkendali. Adapun tingkat penularannya sudah turun menjadi 4%. Artinya di sini Anies tidak perlu capek-capek dan berkeringat turun ke lapangan melihat situasi dan kondisi DKI Jakarta, bukan? Dia tinggal duduk manis di meja kerjanya menerima laporan dari sana-sini dan langsung pers konferensi untuk mengklaim jika penularan kasus COVID-19 di DKI Jakarta adalah hasil sulapan tangannya, hasil kerja kerasnya, bukan? Lebih lanjut, menurut Anies, penurunan kasus COVID-19 di Jakarta saat ini sangat signifikan. Dia menilai hal tersebut sejalan dengan target Pemprov DKI Jakarta agar makin sedikit warga terpapar COVID-19, sehingga berimbas pada ringannya sistem kesehatan di Jakarta. Anies juga menyebut indikator situasi pandemi COVID-19 di Jakarta adalah kasus aktif COVID-19 yang saat ini juga turun signifikan dari sekitar 113.000 kasus pada Juli, turun menjadi sekitar 6.000 kasus aktif saat ini. Artinya, dalam sebulan lebih seluruh warga bekerja bersama menjaga protokol kesehatan dan menyaksikan penurunan yang sangat signifikan, ujar Anies. Di sini menurut Anies jelas bahwa penurunan positif rate-nya hingga 3-4% sesuai dengan kebijakan Pemprov DKI sendiri, bukan karena kebijakan Presiden Jokowi yang sukses menerapkan PPKM hingga PPKM berlevel, bukan. Sungguh untayan kata-kata manis Anies bikin pendukungnya akan bertepuk tangan, bahkan jingkrak-jingkrak dan mengelulukan nama Anies. Padahal dalam penerapan PPKM ini, Presiden Jokowi dan para menterinya harus menerima cacian, makian, hujatan, penolakan dari masyarakat, hingga politikus yang cari panggung dari kebijakan ini, seraya menjelek-jelekan PPKM dan lebih memilih lockdown. Namun, hal yang perlu Anies ketahui, tapi Anies apakah mau tahu atau peduli? Oh tidak, dia tentunya tidak mau tahu dengan hal itu. Yang dia mau adalah bahwa keberhasilan kebijakan Presiden Jokowi itu adalah keberhasilan Anies. Tapi faktanya, mari kita simak apa yang dikatakan oleh mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang menyinggung kinerja dua pemimpin dalam penanganan COVID-19. Siti memuji Presiden Jokowi bagus dan mempertanyakan apa bukti Anies berhasil. Seperti yang dikutip dari Hobs.id bahwa mantan Menteri Kesehatan di era SBY itu menyoroti klaim Gubernur DKI Jakarta soal angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang belakangan menurun. Siti nggak puas dengan penjelasan Anies. Penurunan kasus COVID-19 di Jakarta itu dampak dari pemberlakuan PPKM. Menurutnya itu hanyalah asumsi Anies saja. Siti mengatakan untuk tahu angka kasus turun itu mestinya diteliti betul, jangan pakai asumsi. Nah, di sisi lain, Siti Fadila memuji langkah Presiden Jokowi yang putuskan tidak mengambil langkah lockdown. Menurutnya kebijakan Presiden Jokowi tepat loh dengan mengambil kebijakan PPKM atau PSBB. Lebih lanjut, Siti Fadila mengatakan orang nggak tahu saja kalau Indonesia di lockdown itu ada konsekuensi pemerintah tunduk pada kekuatan dan skenario global. Mereka yang dimaksud Siti Fadila adalah kekuatan global yang bisa mengendalikan ekonomi dan politik di masa pandemi ini. Siti menjelaskan ada Indonesia lockdown, artinya Indonesia menyerah bertekuk lutut pada kekuatan tersebut. Jadinya Indonesia tak kuasa untuk menolak skenario yang diinginkan mereka. Dia melanjutkan, Presiden Jokowi mengambil kebijakan berupa PSBB itu justru layak kok bagi karakter rakyat Indonesia. Ya begitulah, Presiden Jokowi yang berpikir keras untuk membuat apa yang terbaik untuk Indonesia, Presiden Jokowi yang kerja keras membagikan sembako, memastikan semuanya sesuai dengan peta dan dirapatkan dan dikoordinasikan dengan para menterinya. Buahnya Anies yang klaim dan paling terdepan menyuarakan jika sukses itu adalah hasil kerja kerasnya. Padahal kita tahu sama tahulah, kalau Presiden Jokowi kerja, dia ada di mana, bukan?